Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal menerima wahyu mengalami bermacam-macam cara dan keadaan. Di antaranya, pertama, malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hatinya. Dalam hal ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat sesuatu apapun, hanya beliau merasa bahwa itu sudah berada saja dalam kalbunya. Mengenai hal ini Nabi mengatakan, Ruhul Kudus mewahyukan ke dalam kalbuku, sebagaimana terdapat dalam surat ke-42 Asy-Syura ayat ke-51. Cara yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya, sehingga beliau mengetahui dan hafal benar akan kata-kata itu. Yang ketiga, cara Al-Quran diwahyukan kepada Nabi, wahyu datang kepadanya seperti gemerincingnya lonceng. Cara inilah yang amat berat dirasakan oleh Nabi. Kadang-kadang pada keningnya berpancaran keringat, meskipun turunnya wahyu itu di musim dingin yang sangat. Kadang-kadang unta beliau terpaksa berhenti dan duduk karena merasa amat berat bila wahyu itu turun ketika beliau sedang mengendarai unta. Diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit, aku adalah penulis wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Aku lihat Rasulullah ketika turunnya wahyu itu seakan-akan diserang oleh demam yang keras, dan keringatnya bercucuran seperti permata. Kemudian setelah selesai turunnya wahyu, barulah beliau kembali seperti biasa. Cara-cara Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi, tidak berupa seorang laki-laki seperti keadaan yang sebelumnya, tetapi benar-benar seperti rupanya yang asli. Hal ini tersebut dalam Al-Quran surat ke-53, surat An-Najm ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Yang artinya, sesungguhnya Muhammad telah melihatnya pada kali yang lain ketika ia berada di Sidratul Muntaha.